Saya lanjutkan ya. Jadi tadi prinsip penyajian makanan bagaimana, apakah Anda harus menyajikan makanan untuk tamu VIP atau VIP yang biasanya lebih sedikit ya, biasanya ruangnya lebih sedikit, atau tamu umum yang banyak gitu, sehingga penyajiannya juga harus berbeda. Bagaimana kemudian tempat penyajiannya gitu. Ini antara jasa boga dengan rumah makan tuh harus berbeda ya. Dengan restoran gitu juga harus berbeda, karena jasa boga ini tempat penyajiannya kadang-kadang jauh jaraknya. Seperti tadi saya katakan, mungkin Anda memperoleh orderan sekarang di Jogja, catering di Jogja, atau restoran di Jogja dapat order di Solo misalnya, atau Semarang dan sebagainya. Itu kan perlu persiapan untuk mengangkut untuk tempat-tempat penyajiannya nanti, apakah sampai misalnya di Solo, apakah sampai di Solo itu harus langsung disajikan atau harus ditata ulang, di wadah ulang dan sebagainya, sehingga masalah tempat dan wadah ini juga harus menjadi perhatian yang khusus gitu ya. Karena kalau restoran atau rumah makan biasanya kan include dengan hotel atau dengan tempat jamuan gitu, sehingga antara dapur dan tempat penyajian itu relatif berdekatan untuk restoran. Ini juga mungkin perlu untuk tata letaknya ya, layoutnya. Kalau misalnya di restoran itu bagaimana untuk antara dapur dan tempat penyajian. Antara lain salah satunya tidak boleh ada kontaminasi silang dan sebagainya gitu ya. Menurut cara penyajiannya, apakah dengan penyajian model meja gitu ya, table service gitu, atau dengan saung ala carte yang lengkap gitu penyajiannya. Ini juga perlu perlu dihafal ya, saya kira. Kalau Anda hafalannya kuat, saya kira bisa menjadi pekerja di bagian restoran ini, meskipun Anda manajer gitu. Artinya suatu saat mungkin ada pekerja yang sakit, butuh karyawan pengganti misalnya gitu. Anda sebagai manajer yang cerdas, yang punya pengalaman yang luas, Anda nggak usah malu-malu masuk jadi pelayan di situ misalnya gitu ya. Atau penyajian dengan cara lunchbox gitu ya, dengan dus gitu ya, seperti tadi untuk wisuda atau untuk acara makan bersama dan sebagainya, atau prasmanan buffet ya. Ini lebih mudah ya, artinya kita cuma meletakkan bahan makanan di tempat-tempat pewadahan itu, kemudian para yang akan makan itu mengambil sendiri itu. Atau nasi bungkus ya, dengan packing itu, atau layanan saji fast food, atau bahkan sekarang di Indonesia sudah menjamur, memang sudah menjadi tradisi dengan lesehan ya. Lesehan ini perlu dilihat tempatnya. Kalau bisa tempatnya tuh lebih tinggi dari jalan raya gitu. Katakanlah posisi jalan raya, kita membuat tempat yang 30 atau 40 cm dari jalan raya itu. Jangan sampai kita sama dengan jalan raya, karena kemungkinan nanti lalat akan terbang ke situ ya. Tapi kalau di atas 40 itu lebih bagus, posisinya lebih tinggi, sehingga kemungkinan lalat atau hewan-hewan itu tidak akan terbang, tidak akan masuk ke area itu. Prinsip penyajiannya bagaimana? Ini prinsip wadah ini. Prinsip wadahnya ini biasanya wadah yang digunakan itu harus mempunyai tutup yang dapat menutup sempurna dan dapat mengeluarkan udara panas dari pangan supaya mencegah terjadinya pengembunan. Kemudian wadah juga harus terpisah ya untuk setiap jenis pangan tadi, panganan jadi, makanan jadi, atau makanan masak, atau makanan yang basah ataupun makanan yang kering gitu ya. Kemudian wadahnya juga harus memperhatikan kadar air, kandungan air. Artinya pengelapan atau pembersihan penyiapannya itu harus benar-benar kering ya. Kalau wadahnya
kadar airnya tinggi, berarti kemungkinan akan terjadi kalau dalam wadah itu kan misalnya kadar airnya tinggi, airnya kan air mentah itu, belum dimasak. Kalau misalnya dicampur dengan makanan yang masak, dia akan mudah menjadi busuk karena kadar air dalam wadah itu masih terlalu tinggi persentasenya. Ini harus dicek juga. Kemudian panas gitu ya. Faktor panas ini juga mempengaruhi prinsip wadah ini supaya benar-benar penerima konsumen ya, para pemakan itu tidak kepanasan kalau memegang gitu. Jangan sampai ketika menerima makanannya langsung panas dan jatuh kemudian pecah gitu ya. Kemudian harus bersih, saya kira harus bersih. Kemudian prinsip wadah itu yang terakhir adalah edible parts gitu ya. Artinya dapat dimakan. Artinya posisinya kalau misalnya untuk bakso atau untuk sup itu ya jangan mangkok yang besar gitu ya, tapi yang dengan seperti yang kita lihat gitu, atau bahkan mungkin lebih kecil lagi dari mangkok bakso itu lebih edible gitu. Meskipun isinya sedikit tidak apa-apa, tapi lebih enak untuk pas untuk makan. Nanti bisa konsumen bisa nambah sendiri gitu, daripada sekaligus banyak tapi berat misalnya tidak edible gitu ya. Ini saya kira prinsip wadah seperti itu. Kemudian terima kasih. Ini saya kira sudah selesai ya. Tapi karena tadi ini memang videonya gratisan, jadi 15 menit saya harus melihat timer tadi ya. Kalau harus mendekati 15 harus stop daripada nanti putus sendiri. Saya kira itu untuk episode food and beverage ya, sanitasi dalam food and beverage. Mungkin Anda bisa menambahkan dalam diskusi nanti, atau punya pengalaman, atau bahkan mungkin Anda sedang posisinya sekarang dalam posisi magang atau kerja di posisi food and beverage. Jadi Anda bisa menambahkan di sini untuk melengkapi kuliah ini. Saya kira ini saya akhiri, nanti bisa didiskusikan, dan apabila Anda masih ada waktu nanti kita bisa tambah-tambah, mungkin ada video atau apa gitu ya. Kira-kira ini dulu, saya akhiri dulu kuliah pada episode ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.